bahwa sebanyak apapun amalan tidak membuktikan akhir kita itu bagus. Tapi dengan rahmat Allah, sekalipun kita orang yang penuh dosa, sekali berbuat kebaikan, maka rahmat Allah akan memberikan kenyamanan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang laki-laki. Yang perempuan pakai mukena, warnanya macam-macam. Hijau daun, hijau botol, hijau apa lagi? Hijau sage. Iya, hijau telur. Wah, banyak. Yang Hello Kitty ada, Doraemon ada, motif Maruko-chan ada. Macam-macam. Itu kalau kita pakai sah nggak sholatnya? Sah. Yang nggak sah itu kalau nanti sholatnya nggak menutupi aurat. Jadi kalau datang ke Indonesia, Islam tetap utuh. Rukun iman tetap 6. Sholatnya tetap maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, asar dan dohor tetap 4 rakaat. Surat Al-Ikhlas berapa ayat? 4. Bukan berarti karena Indonesia jauh dari Arab kemudian hilang 1. Enggak, tetap syariatnya tetap, rukun imannya tetap, yang membedakan adalah budaya dan waktu. Ya, ada beduk nggak di sini? Nah, itu beduk. Beduk itu produk agama atau produk budaya? Budaya. Emang di Arab ada? Nggak ada. Oh, ontanya langsung dipenggal, kulitnya langsung dijual, langsung dikonsumsi. Kalau di kita enggak, dikulitin, dibikin beduk. Ini menjadi produk budaya. Karena dulu belum ada apa? Loudspeaker. Belum ada pengeras suara. Makanya cara manggil orang satu kampung untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah dengan cara apa? Beduk, 1 kali pukul, 1 kampung kedengeran. Kalau nggak mau pakai beduk nggak apa-apa. Yang penting kuat-kuat suara. Sholat. Keliling per rumah gitu, door to door. Paling nanti diselimpung orang. Nah, gitu. Dah, rukun iman udah tuh. Iman kepada Allah sifatnya ada 41. Iman kepada Rasul atau sifatnya Rasul ada 9. Tadi sifat wajib berapa? 4. Sifat mustahilnya udah berapa? 8. Sisa 1. Sifat jaiz. Jaiz itu artinya Rasul sama fisik bentuknya seperti kita, cuman beda kualitas. Nabi ada kedua belah telinganya sama kayak kita. Nabi ada kedua bola matanya sama kayak kita. Fisiknya sama, ada kedua belah tangan. Jangan kamu bayangin Rasul kayak alien. Jangan. Jadi Rasul tak sama kayak kita. Yang membedakan apa? Kualitas. Kalau Nabi makannya dikit, kalau umatnya dikit-dikit makan, itu yang beda. Nabi Muhammad tidurnya dikit, kalau kita dikit-dikit, nah itu kiai mulai ngaji dia tidur, itu kan? Jadi bentar-bentar tidur, ya itu kita. Hanya di situ saja bedanya. Maka jaiznya Rasul sama seperti kita. Rasul sakit sama kayak kita, pernah ngalamin flu, pernah ngalamin demam, pernah. Cuman sakitnya Rasul tidak sampai menurunkan derajat kenabiannya. Jelas? Itu iman kepada Allah. Iman kepada malaikat Allah ada berapa? Yang perlu kita ketahui 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Raqib. Jibril tugasnya apa? Nyampein wahyu. Saya tanya, wahyunya udah selesai belum? Ya, wahyunya kan Quran. Qurannya udah selesai. Yang kita baca itu wahyu, kalam Allah. Udah selesai dong. Sekarang Jibril ngapain? Main PS. Ngopi. Ayo saya tanya,
Saya tanya coba, Jibril katanya tugasnya nyampein, kan wahyunya sudah selesai, udah jadi Quran, Nabi Muhammadnya wafat, Qurannya kita baca, sekarang ngapain Jibril? Wah, ayo, ini ngaji akidah nih. Iya. Jadi jangan ada prasangka buruk. Berarti kalau Jibril udah selesai, kayaknya dia nyantai-nyantai selonjoran. Enggak. Karena Jibril, Mikail, Israfil, Israel, semuanya kalau sudah selesai masa tugas dan masa jabatannya, dia tetap yastaghfiruna wa yusabbihuna. Mereka memohon istighfar kepada Allah untuk umat Muhammad dan juga membaca tasbih nanti sampai kiamat. Jadi kita nggak perlu aneh kalau ada malaikat yang sampai sekarang sujud sampai kiamat. Kenapa? Karena nggak dikasih nafsu. Saya ulangi, makhluk yang Allah ciptakan itu beragam. Ada yang dikasih akal, nggak dikasih nafsu, malaikat. Yang kerjanya ruku nanti sampai kiamat, nggak ubah-ubah. Kalau dia gerak udah pokoknya kiamat. Israfil udah begini aja tuh. Kalau dia napasnya ada sengak dikit aja udah. Nanti kiamat udah. Nah, kemudian ada makhluk Allah yang dikasih nafsu, nggak dikasih akal. Apa? Binatang. Itu kucing kemana-mana nggak pernah pakai daleman, nggak pernah pakai baju. Nah, ketawa paling kencang dia. Itu kucing punya malu nggak? Enggak, kemana-mana slow aja. Nggak pernah pakai daleman, apa pakai kaos cangklek gitu nggak pernah. Pernah nggak lihat kucing pakai blazer? Paling ya itu orang-orang artis aja kurang kerjaan. Itu ya, malaikat dikasih akal nggak dikasih nafsu. Hewan dikasih nafsu nggak dikasih. Ada makhluk yang kompleks sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yaitu Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya ciptaan karena ada unsur akal dan juga unsur nafsu. Jadi kalau kalian nih lagi ngaji, lagi sholat, itu tandanya iman kita sedang menyalip malaikat. Kenapa? Karena kita ngaji, sholat, segala macam itu sedang menundukkan hawa nafsu kita. Kalau malaikat, mereka ibadah udah pantas, gak punya nafsu. Mereka gak ada bermaksiat, gak punya nafsu. Mau diiming-imingin biduan happy asmara juga gak bakal goyang. Kenapa? Gak punya nafsu. Tapi kalau manusia, kadang sholat, kadang dangdutan, kadang sholat malam, kadang rada maleman udah nonton yang kagak-kagak, kan begitu. Nah, jadi manusia itu adalah makhluk yang kompleks, ada akal, ada nafsu. Maka kalau kita sedang ibadah, berarti derajat iman kita sedang di atas strata malaikat. Tapi kalau kita sedang berbuat nista dosa, itu artinya kita jauh lebih hina daripada hewan. Kenapa? Karena kita bermaksiat pakai akal. Kalau kucing, dia tidur-tiduran berdua sama lain jenis pagi-pagi, ya karena wajar dia nggak dikasih. Tapi kalau ada manusia nggak pakai pakaian, tiba-tiba berhubungan di depan pom bensin, berarti itu orang jauh lebih hina daripada hewan. Kenapa? Karena dia bermaksiat menggunakan akal. Kan ada ya yang lagi ramai itu, yang enak dia ketika udah hamil minta donasi. Kan ada artis begitu. Yang enak-enak siapa minta donasi sama masyarakat Indonesia. Itu kan gak tahu malu namanya. Jelas nggak? Iya, makanya ngaji kita, syiar kita, rutinitas kita jangan sembunyi-sembunyi, harus kita galakkan. Kenapa?
Karena makin kesini orang maksiat udah nggak ada yang malu. Sekarang orang bokinan udah nggak ada yang malu. Iya. Cuman kalau bokinan jangan bawa-bawa agama. Bokinan bawa agama. Nggak boleh. Ada yang bokinan bawa-bawa agama. Iya. Tuh iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab Allah, iman hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Udah. Kata orang yang datang tadi, sodaqta ya Rasulullah. Islam itu 5, iman itu 6. Udah. Maka udah 2 itu. Islam, iman. Kata orang yang datang tadi, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Ya Rasul, ajarkan kepada kami tentang ihsan itu apa? Kata Rasul, al-ihsanu anta budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Ihsan itu adalah seolah-olah kalau kamu ibadah itu melihat Tuhan. Kalaupun kalian gak melihat Tuhan, maka bisa dipastikan Tuhan akan memperhatikan kita. Makanya kalau habis pulang Jumat, jangan nyolong sendal orang. Kenapa? Karena Allah tahu perbuatan kita. Kalau kita pulang Jumatan nggak nyolong, karena sadar Allah tahu, berarti kita lagi mempraktekkan ihsan. Kalau kita nggak ada orang kanan kiri sepi, tiba-tiba ada HP di atas kotak amal. Wah, kantongin, gak ada CCTV nih kayaknya, kantongin. Nah kalau kayak begitu orangnya gak ihsan namanya. Iman kuat, Islam dia sholat, zakat, tapi masih doyan nyolong barang milik orang lain, maka dia tidak terkategori orang yang beriman. Maka dari itu ihsan itu bicara tentang apa? Etika, attitude. Islam itu nggak cuma bicara tentang halal haram, enggak. Islam itu nggak hanya bicara tentang boleh atau tidak, enggak. Tapi Islam itu bicara tentang akhlak. Karena akhlak itu di atas ilmu. Saya tanya nih, kalian semua bisa akses segalanya semua di sini, ya? Semuanya bisa akses di sini. Tata cara bikin donat ada di sini. Tata cara bikin chicken ada. Tata cara apa lagi? Apa jualan yang baik, endorse yang baik seperti apa? Semua ada. Tata cara sholat subuh ada semua. Yang nggak ada apa? Yang nggak bisa download apa? Yang nggak bisa di-download adalah akhlak. Silahkan download ilmu apapun di HP, tapi yang nggak bisa di-download adalah akhlak. Maka akhlak adalah cerminan dari umat Islam yang sudah paripurna iman dan syariatnya. Maka kalau kita ketika udah belajar fikih, imannya udah kuat, jangan suka ngafir-ngafirin orang, jangan suka nyalah-nyalahin orang. Itu bagian dari cerminan akhlak seorang beriman. Kalau orang semakin belajar semakin banyak nunjuk, salah lo, neraka lo, kafir lo, berarti itu salah belajar. Makanya runtutan cara belajar kita, pertama Islam, 2 iman, 3 ihsan. Jangan habis Islam hijrah, kemudian jihad, ketiga pengen masuk surga. Lewat apa? Bom bunuh diri. Itu belajar dari mana? Pertama Islam. Nggak dapat kontrak film, dia hijrah. Nggak dapat konser tayang di Antv, dia hijrah. Jadi apa? Ustadz abal-abal. Iya kan? Orang nggak pernah mondok dipanggil ustadz. Orang nggak pernah mondok bicara hadis. Orang nggak pernah belajar. Orang nggak pernah tahu susahnya jadi santri seperti apa. Sekarang udah banyak ngomong. Kenapa? Tadi habis Islam hijrah. Habis hijrah jihad. Selesai hijrah kita jihad.
menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Pakai bom panci. Nah, ini kan sesat. Islam tidak mengajarkan cara masuk surga dengan cara menyakiti banyak orang, enggak. Surga yang mana yang mengajarkan atau agama yang mana mengajarkan masuk surganya Allah dengan cara menyakiti orang? Gak ada. Makanya ihsan itu harus ada tumbuh kembang dalam diri kita. Akhlak namanya. Pernah dengar nggak? Ada seorang pelacur masuk surga karena pernah ngasih minum anjing yang kehausan. Itu ngasih minum anjing loh, bukan ngasih minum sapi. Bukan. Jadi ada lonte. Ada pelacur, bahasanya bukan lonte. Ada pelacur di sepertiga malam, dia pulang. Karena nggak dapat panggilan, nggak dapat nggak dapat bookingan. Contoh. Iya. Dia pulang. Ngelihat anjing yang lidahnya menjulur keluar, kemudian ngejilat-jilat tembok. Itu di Arab. Anjing Arab itu. Bukan anjing ini, bukan anjing sini, bukan. Nah, itu ngeliat anjing melet-melet, kemudian ngejilatin tembok. Karena ini perempuan, rasa kemanusiaannya tinggi, dia turun ke sumur. Ya sumurnya paling cuma semeter, seperut doang, dia turun. Kemudian sepatu sepatu botnya. Jadi pelacur Arab tuh nggak pakai high heel, enggak, sepatu bot. Copot, ngambil air di sumur, kemudian ngasih minum anjing yang kehausan. Besoknya dia wafat. Rasul mengabarkan bahwa perempuan ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita ambil pelajarannya apa? Bahwa sebanyak apapun amalan tidak membuktikan akhir kita itu bagus. Tapi dengan rahmat Allah, sekalipun kita orang yang penuh dosa, sekali berbuat kebaikan, maka rahmat Allah akan memberikan kenyamanan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran, tapi jangan dipakai. Lah, saya besok mau jadi pelacur aja lah. Nanti ngeliat anjing kehausan saya kasih minum. Siapa tahu nanti saya besok mati masuk surga. Enggak. Itu cuman menjadi hikmah bahwa pernah ada pelacur berlumur dosa, sekali ngasih kebaikan besoknya wafat, masuk surga. Makanya jangan gampang mengkafirkan orang. Bisa jadi orang yang kita kafir-kafirkan lebih dulu masuk surga dibanding kita yang mengkafirkan. Jelas? Nah. Ada lagi, ini barokahnya anjing nih. Kan kita selalu menganjing-anjingkan orang kan? Tapi nggak pernah menganjing-anjingkan diri sendiri. Jadi pernah dalam satu riwayat, Abu Yazid Al-Bustami itu di satu malam pulang sholat isya, mau pulang ke rumah, berpapasan sama anjing. Ya, jing ya. Iya, jadi berpapasan sama anjing. Nah, itu berpapasan, Abu Yazid Al-Bustami nggak sengaja ngangkat gamisnya. Pas dapat 1-2 langkah, ada suara tak berupa. Apa kata suara tadi? Sombong sekali kau Yazid. Cuman karena badanku yang kering, yang kemudian khawatir menempel di kakimu dan badanmu, kemudian kau menjauh serta jijik kepadaku. Itu dari suara tak berupa. Usut punya usut, ternyata Abu Yazid mengetahui bahwa suara itu dari anjing. Akhirnya kata anjing gimana? Kalaulah badanku ini nempel di betismu, di kaki, cukup dengan 7 basuhan air yang salah satunya dicampur dengan pasir, maka hilanglah najisku yang nempel di kakimu. Itu cara bersih najis mughalladhah. Jadi kalau habis kena jilatan anjing,
Cara basuhnya gimana? 7 basuhan air, yang salah satunya itu dicampur dengan pasir, hilang. Kalau nggak ada pasir gimana? Pakai sunlight? Nggak bisa. Atau pakai bedak herosin? Nggak bisa. Takut rabies? Enggak. Kalau kayak sunlight, kemudian sabun Wings, kemudian herosin, itu udah campuran. Maka ngambilnya yang alami, yaitu pasir. Maka hikmahnya adalah kata anjing tadi, kalaulah najisku nempel di kakimu, cukup dengan 7 basuhan air, salah satunya dicampur dengan pasir. Tapi kalau kamu sombong, maka 7 lautan samudra, kemudian dicampur dengan pepasir yang ada, pepasir pantai yang ada di dunia, tidak akan menghapuskan kesombongan dalam dirimu. Itu artinya kita makin banyak ngaji, makin merunduk, jangan makin menganga. Gua nih habis ngaji fikih, gua nih habis ngaji tasawuf. Jangan merasa paling, harusnya paling merasa, gitu ya. Jadi kalau kita sudah belajar, harusnya paling merasa bodoh, merasa kurang ilmu, merasa kurang segala-galanya, gitu ya. Maka 3 I sudah: iman, Islam, ihsan. Yang ketiga ini sudah diajarkan oleh guru-guru kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Maka urutannya kita belajar syariat yang benar, belajar akidah yang baik, kemudian akhlak juga kita tata, karena semuanya juga kita bersumber kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar fikih kepada 4 madhab. Siapa aja? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Semuanya bermuara kepada Rasul. Kita beriman akidah. Dari akidah tadi kita juga imannya langsung kepada Rasul. Dari siapa? Dari Sayyidina Ali bin Abi. Kemudian dari tasawuf kita juga belajar dari Imam Ghazali dan Imam Junaidi al-Baghdadi. Bahwa apa? Bahwa kita juga belajarnya bersumber kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir nih, orang yang tadi datang udah nanya iman, Islam, ihsan. Dia nanya lagi pilar yang keempat, apa? Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Nah, kata Rasul, mal mas'ulu a'lamu minas sa'il. Orang yang ditanya tidak jauh lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Rasul saja nggak tahu kapan kiamat. Kok ada umat Nabi Muhammad pernah meramal kiamat tahun 2012 kemarin? Siapa namanya? Jadi Rasul aja nggak tahu kapan kiamat itu terjadi. Kok berani-beraninya umat Rasul meramal kiamat itu terjadi 2012? Sedangkan dianya aja udah mati. Bahkan sekarang yang abadi cuman apa? Cuman filmnya doang. Film kiamat 2012. Nggak ada judulnya. Kata Rasul bahwa ciri dari kiamat itu diantaranya 3. Itu dalam satu hadis ya. Entah nanti banyak mungkin. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Nanti cirinya kiamat itu adalah seorang pembantu melahirkan majikan. Maksudnya apa? Orang tua akan melahirkan anak, nanti anaknya jadi majikan dari orang tuanya. Jadi anak ini bakal sering nyuruh kepada bapak ibunya. Pak, beliin fried chicken. Bu, masakin nasi. Bu, laundryin baju. Tukang nyuruh. Nggak diturutin. Anak malah bengal. Anak malah makin bandel. Akhirnya apa? Orang tua kalah sama anak. Sekarang udah terjadi. Anak ngebunuh orang tua cuman gara-gara nggak ngasih duit buat main slot.
Ada nggak di sini? Waduh. Coba ditatar itu. Dua. Antara hufatul ara. Kalian atau kita nanti akan diperlihatkan orang pakai pakaian, tapi kayak nggak orang berpakaian. Itu udah ciri itu. Jadi pakai pakaiannya persis seperti lekukan bajunya. Pakai legging, kan kelihatan dengkulnya, pahanya, lekukan tubuhnya, itu udah kelihatan itu. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Wayatatawaluna fil bunyan. Ciri yang ketiga adalah kiamat, diantaranya nanti di akhir zaman atau sekarang sudah terbukti umat akhir zaman akan berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan-bangunan. Sekarang bangunan tertinggi di mana? Dubai, gedung pencakar langit yang kalau kita bangun tidur kelihatan itu bumi di bawah. Kenapa? Karena ketutupan awan. Maka itu sudah menjadi tanda-tanda kiamat. Artinya apa? Ini menjadi pertanda bahwa kita untuk terus mempersiapkan diri. Karena yang muda belum tentu sampai tua. Bisa jadi habis pulang nanti langsung dapat notifikasi dari Israel. Itu artinya apa? Kita harus tetap mempersiapkan diri, belajar tentang cara beragama yang baik, cara bersyariat yang baik, dan cara beriman yang baik dan benar. Bahwa di mana kita ngaji harus bersumber dari guru-guru kita. Guru-guru kita nanti punya guru, gurunya lagi punya guru sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan perjumpaan kita kali hari ini memotivasi diri kita dikit demi sedikit supaya menjadi pribadi yang baik, tapi tidak menjadi orang yang paling baik. Kenapa? Kalau orang yang merasa paling baik nanti jatuhnya sombong. Nabi Adam itu kesalahannya berapa? 1, diusir dari surga. Iblis kesalahannya berapa? 1, diusir dari surga. Kok umat Nabi Muhammad amalan gak punya, dosa membludak, tapi pengen masuk? Itu kira-kira punya orang dalam atau enggak itu? Coba dikalkulasiin. Iblis itu orangnya ataupun makhluk paling banyak ibadahnya, paling alim, paling pinter. Kesalahannya cuma 1, sombong karena gak mau sujud kepada Adam. 1 doang kesalahannya, diusir. Tapi umat Nabi Muhammad banyak dosanya, gak banyak amalnya, tapi cita-citanya 1, masuk surga. Makanya saya pernah sholat Jumat, itu di belakang kaos ada muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Pernah lihat gak bacaan begitu? Enak banget itu hidup. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk, berarti dia punya orang dalam. Maka dari itu kita ngaji bukan untuk merasa paling benar, supaya kita ngaji itu merasa paling rendah, serendah-rendahnya, sampai tidak ada lagi orang yang merendahkan kita. Bisa nggak? Kita merendahkan diri kita sampai tidak ada lagi orang yang merendahkan kita. Itulah ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa pemaparannya sampai sini dulu. Barangkali ada yang mau bertanya, atau ada yang mau menyimpulkan, atau ada yang menambahkan, silahkan. Jam berapa? Ya udah jam 10, mau jam setengah 11. Ya, cukup, gak ada bertanya. Kalau tidak, mari sama-sama kita tutup pengajian rutinan kali hari ini dengan sama-sama memanjatkan doa agar apa-apa yang kita pelajari senantiasa bermanfaat, dan juga mudah-mudahan silaturahim kita semakin kuat dan solid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin
wa barik wa sallim wa radhiyallahu an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal mu'afata daimah fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi kafaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.